Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih ngomongin masalah doa yang tidak dijabah dan juga ajab-ajab yang berentet sama kita. Itu penderitaan berentet aja, kena terus, kena lagi, besok anak sakit lah, bini sakit lah, suami juga sakit, kendaraan rusak, kendaraan hilang, apa segala macam itu penyakit. Masya Allah, bisnis ditelingkem orang kok kagak habis-habis. Masalah saya ini bagaimana, ujian banyak banget, kita kagak ngeliat tuh. Ujian itu ada yang berbentuk teguran dari Allah dan juga ada yang berbentuk ujian buat kita. Kalau yang namanya ujian barangkali alhamdulillah bisa hilang, tapi kalau udah teguran, kalau udah ajab apalagi nauzubillah, susah banget. Dulu saya teringat nih, sesuatu itu saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan juga apa yang saya baca keterangan. Dulu suatu malam ada engkoh nurunin beras. Jadi kiosnya itu, warungnya itu banyak deh. Asal udah pagi orang pada ngambil beras, pedagang keliling tuh pakai sepeda dijual ke kampung-kampung. Nah, ngambilnya sama engkoh. Kira-kira jam 11 malam atau jam 10 malam turunlah beras. Datanglah jawara kampung situ, minta duit. Biasalah orang selalu begitu, duit. Padahal engkau itu duit itu juga berasnya belum kejual. Sama juga di sini, kasihan banget orang mau ke pasar udah di stop di pinggir jalan. Alasan segala macam lah. Inilah itulah segala macam, yang penting duit keluar. Sedih kita lihat pedagang-pedagang sayur yang bawa beca itu. Ya Allah, kata saya cuma bisa ngedoain aja, mudah-mudahan Bapak banyak duitnya Pak, banyak rezekinya Pak. Baru aja keluar dari rumah bawa sayuran, udah di stop di pinggir jalan. Sedih banget. Biasa itu mah orang mencari duitnya deh kayak gitu. Kayak itu dia kasih makan sama anaknya. Bagaimana doa kita mau diterima kalau kayak gitu? Bagaimana penyakit kagak berentet-rentet datang sama kita, orang Betawi bilang. Nah, jadi pada tengah malam itu datang jawara kampung situ minta duit. Ya tentu aja kok nggak ngasih. Duit apa? Kok udah duit aja? Duit jago. Kalau nggak duit keamanan, entah apa ya keamanan. Keamanan apa? Lu bukan siapa-siapa. Engkau nggak mau ngasih. Oke, ribut-ribut-ribut. Nggak lama kemudian pagi-paginya saya baru mau pergi sekolah, waktu itu masih SD. Saya lihat engkau udah ngetok-ngetok pintu rumah. Bu Haji, dia bilang, "Kak, ada bapak. Bapak udah pasar kok. Kenapa? Ini punya saya, gembok saya dimasukin lidih-lidih ke dalam anak gembok. Jadi nggak bisa buka." Ya Allah, kata mas saya begini, "Coba lu tolongin singkoh. Coba di itu kan ada itu." Ya mas saya tahu melepas tali membuka gembok itu kan ada doanya itu. Jadi saya bilang, waduh, saya belum sampai ke situ ilmunya. Akhirnya entah bagaimana ceritanya bisa kebuka sama Singko. Mungkin dia apa? Itu orang udah ngantri mau ngambil beras seperti gimana biasa. Sampai jam 9, biasanya engkau jam setengah 7 udah buka. Sampai jam 9 engkau belum buka warung karena dijahatin sama orang, dimasukin kayak gitu. Dimasukin anak-anak lidih ke dalam gemboknya. Kasihan. Bilang, "Alah Cina ini pala lu peang. Emangnya dia bukan manusia." Doa orang yang dijolimi itu siapapun Allah akan terima doanya, Allah akan kabulkan doanya. Udahlah. Akhirnya besok saya liatin engkau beli suatu gembok yang gemboknya itu kagak ada untuk masukin kuncinya. Bagaimana itu ceritanya? Karena saya udah akrab sama engkau, saya tanya lah, "Kok ini ginannya mana?" "Ini pakai magnet." Dia bilang, "Oh ya bagus itu kok, jangan digituin lagi." Jadi oke lah, peristiwa itu udah lama. Lalu beberapa tahun kemudian dapat gusuran, biasa orang Betawi pada pergi haji lah, termasuk Jawara ini pergi haji. Begitu udah pergi haji, sampai di Mekah pas barengan dengan bapak saya pergi haji. Bapak saya cerita, itu kan si Anu udah bilang kan, nggak usah saya sebut lah namanya, mungkin orangnya juga udah nggak ada. Kalau orang yang udah meninggal kita sebut namanya atas kejahatannya, siksanya diperberat di dalam kubur, makin kencang siksanya di dalam kubur. Gak usah kita sebut namanya, perbuatannya aja kita sebut. Jadi waktu itu di Mekah dia bilang ya kan, itu dia liatin, waduh, udah bilang kan cewek Arab cakep-cakep banget ya kata dia. Padahal mah orang Arab kagak kelihatan, mukanya ditutup pakai abaya hitam. Tiba-tiba blatak aja, ngapain tuh? Ketabrak tiang listrik, gedot, palanya gede banget. Coba bayangin itu. Udah sampai di Mekah sakit perut, dari Mekah mau ke Madinah itu sakit perut kagak baik-baik. Mulai dari Mekah sampai Madinah itu, sampai barang-barang yang gak ada yang bawain. Habis itu bapak bawain. Wah, barang gua aja banyak kok, gak sempet. Iya. Nah, pernah juga suatu saat ada orang yang berpangkat, orang berseragam berpangkat. Jadi kalau ada orang, ini peristiwa udah lama, tahun 80-an waktu saya masih SD. Jadi dia bikinlah jalan di situ untuk mobil dia masuk. Ketika mobil dia masuk, ada orang, mana orang tahu tukang bakso, tukang air, dia taruh aja di situ. Dia
Ya namanya juga jalan, diceburin ke got sama dia itu. Siapa yang punya saya ini? Oh, bapak itu dibilang sekali, dua kali karena merasa punya pangkat, punya jabatan. Akhirnya suatu hari datang ke rumah. Pak Haji, dia bilangnya kan nanti habis maghrib datang ya. Kenapa? Bapak mau selamatan, mau bypass jantung. Habis mau operasi bypass jantung. Habis itu pas banget saya pulang sekolah itu. Kalau nggak salah saya masih kelas 2 SMA. Jadi saya bilang, aduh gue pergi apa enggak ya ke rumah Bapak Anu. Kenapa Pak? Mau selamatan katanya mau bypass jantung. Wah jangan pergi, jangan pergi. Kata saya kan ngapain pergi? Nggak usah pergi. Kata saya bilang emang apa kagak pergi? Jangan nanti Bapak ketiban sial. Saya bilang kagak usah pergi. Ntar Bapak ketiban sial. Udah di rumah aja. Ngapain pergi-pergi ke situ? Apa kata bapak saya? Ya gua nurut dah apa kata lu. Itu orang istilahnya orang bertemu orang pada buang sial kita lagi situ tangkap lagi. Ya begitu mah kagak ada dalam ajaran Islam. Buang sial tuh kagak ada. Ya cuman kata saya udah biarin apa yang dia buat di masa mudanya biar dia rasain sekarang. Itu baru di dunia tuh, belum nanti di akhirat tuh agak tahu kan. Dan saya pernah cerita itu ada suatu orang memfitnah itu sampai-sampai saking apa itu saking sakitnya hati orang dipitnah itu dia doain biar ketabrak truk, biar mati ketabrak truk, kepalanya pecah dan kuburannya meledak. Masa Allah kejadian kayak kagak tahu itu mayatnya sampai mental diapain sama malaikat itu. Ya kalau waktu saya masih kecil-kecil, Mbak, itu kan ditutup itu kan. Ya karena mayatnya udah hancur jadi masukin plastik jadi meledak. Pas saya udah gede-gede, ya kali Mbak kata saya. Pas saya udah gede-gede, mana mungkin orang ditutup rapat dan jauh ada liang landaknya bisa mental ke atas itu mayatnya. Pengen coba jangan jolim sama orang lain, jangan memfitnah orang lain. Emang siapa sih kalau misalnya kita fitnah orang lain tuh keuntungannya apa? Kan kagak ada. Mudah-mudahan kita semua bisa ambil pelajaran dari sini. Pokoknya jangan jolim, jangan melakukan apapun kejahatan terhadap orang lain. Sabar. Kalau kita dijolimi, kalau sabar bang, nanti nginjak kepala, biarin. Allah yang balas nanti. Lebih sakit lagi. Lebih sakit lagi nanti dibalasnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Ya, yang penting mau saya bilang, jangan berbuat jolim, jangan berbuat jahat, jangan ada hati yang luka gara-gara lidah kita. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Kita membaca sholawat, kita berselawat kepada Rasulullah. Bagaimana bang saya mau mulai memperbaiki diri saya dari memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita semakin istiqomah membaca sholawat. Kita bangun malam, yang punya apapun kesulitan minta kepada Allah bangun malam dan membaca salawat pada saat itu. Salawat apa bang yang dibaca? Semua salawat bagus. Salawat Fatih bagus. Ada itu kan yang saya cerita dulu, orang berkisah salawat Fatih yang dibaca, alhamdulillah berkahnya luar biasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.